Nah, nih sahabat-sahabat soleha nih, kita udah masuk nih ke acara selanjutnya nih, acara inti nih sahabat-sahabat soleha. Kira-kira nih sahabat-sahabat soleha, ada yang tahu nggak sih kita ini sebenarnya materi tentang apa sih? Boleh dong di kolom chatnya. Kira-kira kita materinya tentang apa? Hmm? Boleh dong di kolom chatnya yuk. Kira-kira ada yang tahu nggak nih materi tentang apa? Menata hati dan pikiran. Menata pikiran. Menata hati dan pikiran. Oke, supaya tangguh juga. Nah, siapa nih di sini nih sahabat-sahabat solehah yang pada rapuh nih? Nggak ada yang tangguh nih. Curiga nih, pada rapuh semua nih, makanya pada excited banget malam hari ini nih. Aku, Karipeh, aku sama Kak, bener. Aku juga sama. Oke, sebelum kita lanjutkan, sekilas nih, sebelum kita ajak nih narasumber kita ikut join bareng sama kita nih, sekilas aku mau bacain dulu CV-nya gitu kan. Udah pertengahan tahun rapuh, jangan rapuh Kak, jangan. Semangat, harus semangat. Nah, maka dari itu nih, malam hari ini nih, kita belajar nih, biar bareng sama narasumber kita, biar makin tangguh nih, biar nggak rapuh. Oke, kita baca aja ya sekilas tentang narasumber kita pada malam ini, siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, beliau seorang content creator, interpreter, komunikator, analis dan visionary. Dan beliau juga merupakan co-founder dari Female Creator ID dan co-founder dari Mama Com ID. Nah, Masya Allah nggak tuh sahabat-sahabat soleha. Lagi sibuk-sibuknya nih kita ajak nih jadi narasumber nih. Nah, beliau juga apa nih? Merupakan konten kreator dari BNSP, Digital Marketing BNSP dan Therapeutic Writing Practitioner. Oh, mohon maaf nih Kak, agak belibet nih bahasa Inggrisnya nih. Soalnya lagi minim bahasa Inggris nih. Perlu belajar lagi nih. Nah, oke. Oke, sahabat-sahabat soleh, kita langsung saja ya kepada penasaran nih, siapa sih narasumber kita nih? Kayaknya Masya Allah cantik banget. Langsung saja ya kita undang Kak Sri Eka Wulandari. Assalamualaikum Kak Eka. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kedengeran nggak suara saya? Oh, kedengeran. Adem banget nggak tuh sahabat-sahabat soleh? Beda sama hostnya cempreng. Aduh jadi malu. Ciri Oke. khas itu kan. Gimana Kak? Ciri khas. Cempreng Hmm. itu ciri khas. Betul sekali. Allah jadi malu. Oke, gimana kabar Kak Eka? Ya, alhamdulillah baik ya. Tapi kalau Alhamdulillah. lebih detailnya sih sebenarnya nggak baik-baik amat juga ya. Oh, semoga aja nggak rapuh ya Kak ya, kayak sahabat-sahabat soleha nih, Amin. pada rapuh nih katanya nih Kak. Jangan dong. Jangan dong, harus semangat nggak sih Kak, bener nggak tuh? Semangat. Aku seneng banget nih ada 1.500 orang ya ini dari seluruh eh, dari seluruh Nusantara nih ngumpul semua di sini. Keren-keren banget. Bener, Ada semangat-semangat ikut pengajian nih anak-anak muda. bener banget nih Kak. Semangatnya itu semangat 45 nih, kayak pejuang-pejuang tuh. Nah, 45 juta. 45. Ada nih 1.000 nih pesertanya yang hadir nih pada malam hari ini. Sangat excited sekali nih ya, Masya Allah. Aduh ya Allah. Banyak bicara ya hostnya. Nah, kira-kira kesibukannya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Saya pekerja kreatif, tapi prioritasnya nomor satu ibu rumah tangga. Saya tuh suka ngatur-ngatur rumah gitu, tapi saya nggak suka masak, nggak bisa masak dan nggak suka masak. Jadi di rumah yang masak suami ya, atau enggak GoFood, Oh, catering. oke. Oke, aduh beda sama saya Kak. Kalau saya sukanya makan nih, nggak suka masak tapi sukanya Oh, makan. sama dong, sama.
Oh iya, sama ya berarti kita ya. Aduh, ya Allah. Oke, langsung saja nih Kak. Karena kan sahabat-sahabat soleha ini pada penasaran banget sih, pada kepo. Duh, jadi wanita tangguh itu seperti apa sih? Kayak kok aku kok kayak insecure banget gitu lihat lihat teman-teman pada ini pada sukses insecure, lihat teman-teman pada pada dapat apa yang jadi impiannya insecure kayak gitu. Aduh, termasuk saya juga nih Kak. Oke, mungkin bisa langsung saja Kak. Untuk waktunya Aku saya kan mau share screen ya. Oke. Assign jadi atau Sudah, sudah saya jadikan co-host. oh udah ya, coba ya. Sudah. Coba share screen ya. Oke. Share screen. Coba. Bisa. Tadi tuh saya kirim ke siapa ya? Bentar. Ke Kak Giska ya sebentar. Kak Giska bisa minta tolong nggak? Ya, sebentar ya Kak. Lagi dihubungi. Coba ya, aku salah. Maaf. Kak Giska bisa aku minta tolong nggak? Coba ya. Barusan udah aku siapin tapi udah. Ini udah ada belum? Sepertinya masih belum kelihatan Kak. Oh, belum ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, maaf nih. Ini sudah ada? Untuk sahabat-sahabat solehah yang lain, apakah sudah kelihatan PPT-nya Kak Eka? Di saya masih layar komputer, Kak. Masih sudah, layar. Oh iya, sudah. Sudah, Kak. Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah, Kak. Sudah ada, Kak. Belum. Punyanya Sofia belum. Ya udah, santai. Oke. Gimana? Udah ada semua? Udah. Di aku sudah muncul, Kak. Di Kauswatu udah muncul belum? Kalau saya ini masih layar komputer ini, Kak. Masih layar apa namanya? Download. Tapi yang lain ada yang udah ya? Udah, Kak. Udah. Oke, gimana? Yang lain aman? Aman, Kak. Atau nunggu di Kauswatun bagaimana? Apa udah? Mungkin sesuaikan sama sahabat-sahabat solehah, Kak. Masih layar katanya ini. Sebentar, saya kondisikan dulu sama kakak-kakak panitia yang lain. Coba. Tapi sebagian ada yang udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Apa tulisannya? Coba cek. Itu yang file-file PDF. Oh, masih itu ya? Jadi belum yang itunya belum ada ya? Belum. Iya, Kak, aku PPT-nya juga masih belum. belum. PPT-nya masih belum, Kak. Oh, gimana ya dong? Coba aku. Maaf, Kak.
ulang Coba lagi ya. itu dulu Kak, dibuka filenya dulu, habis itu nanti Kakak baru share screen-nya langsung gitu yang pas filenya kebuka Kak. Coba Kak. Hah? Mm-mm. Gimana kakak-kakak? Ini sudah kebuka belum? Oh, sudah. Sudah kebuka, Kak. Udah, Kak. Alhamdulillah. Coba ya, aku cek dulu. Oke, udah ya? Sudah ada, Kak. Kak, Oke. Hari ini insya Allah kita akan diskusi ya sama-sama tentang menata hati dan pikiran menjadi muslimah yang bulletproof, anti peluru ya. Ini khusus untuk sahabat soleha di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Sri Eka Wulandari, tapi kalau di dunia maya biasanya pakai Eka Gobel. Gobel itu nama keluarga, sedangkan Eka itu panggilan saya. Personal brandingnya sebagai creator, interpreter, communicator, analis, dan visionary. Karakter saya extrovert, intuitive, thinking, dan perceiving. Stevennya intuiting extrovert. Jadi saya extrovert banget orangnya. Saya suka berbagi tentang kegiatan kreatif dan kegiatan-kegiatan saya yang banyak di interpreter, komunikator, analis, dan visionary melalui akun Instagram Eka Diau dan Eka Gobel. Di Eka Gobel ini biasanya saya sharing tentang personal life, jadi memang nggak terlalu banyak juga ya. Sedangkan di Eka Diau ini karena memang akunnya udah lama banget, jadi untuk dengan brand, dengan teman-teman yang baru kenal, biasanya aku di sini aktifnya. Saya juga senang menulis di Blogspot. Lalu saya sekarang co-founder Female Creators ID, di mana di situ tempatnya para perempuan-perempuan kreator ya. Sama kayak di sini Soleha Story ya, perempuan-perempuan soleha. Ya, terus Mamakom juga forum komunikasi ibu-ibu. Saya pernah bekerja sebagai senior sales data analis di PT HM Sampurna selama 7 tahun. Kemudian pernah bekerja sebagai social media manager di theurbetmama.com untuk portal parenting. Saya juga menikmati masa-masa kuliah saya ya di jurusan sastra Inggris. Sekarang juga saya lagi ambil psikologi gitu ya. Terus menikmati juga menjadi ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan istri dari seorang suami yang introvert. Jadi memang berlainan banget ya. Saya ekstrovert berat, dia introvert berat. Saya hobinya olahraga, jalan pagi, yoga, menggambar, menulis, baca buku, menyanyi, menari, dan perawatan tubuh di spa. Gitu. Oke. Selanjutnya ini kok. Oke. Konten kita hari ini tangguh dan menjadi anti peluru itu seperti apa? Loh, kok ini kok coret-coret ya? Aduh maaf. Oke, aduh maaf ya teman-teman. Terus insecure, masa depan cerah.
tantangan selama berkarir, tips menjadi muslimah tangguh, dan tips menata hati agar selalu berseri. Oke, ini kenapa ya? Mohon maaf untuk kakak-kakak yang coret, Kak. Yang ada tinta-tintanya ini tolong dihapus ya, soalnya kami tidak bisa menghapusnya. Oh gitu. Mohon Bukan dikondisikan baca ya, bukan, Kak? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi masih bisa kebaca kan ya? Iya. Mohon maaf ya, Muslimah Kakak. tangguh. Iya, nggak apa-apa. Muslimah tangguh itu ada Maryam ya, Siti Maryam kan dia tangguh dalam menjaga kesucian. Lalu ada Khadijah adalah dia nomor 1 supporter yang terbesar dari Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Aisyah, istri Nabi juga, dia adalah penjaga warisan ilmu, subhanallah ya tangguhnya. Kemudian ada Fatimah, terkenal dengan kesetiaan dan kesederhanaannya. Kemudian ada Asiyah, istri dari Fir'aun yang sangat tangguh karena keimanannya dan keberaniannya. Lalu ada juga nih bulletproof Evi Pomporas. Evi Pomporas itu siapa sih? Ya, itu adalah mantan agen rahasia di Amerika. Nah, dia sekarang udah pensiun. Lalu dia bikin buku yang sangat terkenal, judulnya Becoming Bulletproof. Di situ dia berbagi bagaimana, karena kan dia selama menjadi agen rahasia itu mendapatkan training-training untuk menjadi versi terbaik ya dari dirinya. Terus bagaimana dia melindungi negara, melindungi para tokoh-tokoh besar di Amerika, maka dia membaginya menjadi 4 bagian. Jadi rompi anti peluru itu kan terdiri dari lapisan demi lapisan. Nah, jadi lapisan pertama itu dia berbicara tentang bagaimana cara kita untuk melindungi diri, bagaimana kita memastikan keamanan diri dulu gitu kan. Bagaimana kita ingin melindungi orang lain kalau kita sendiri tidak tahu caranya melindungi diri, dan bagaimana memastikan tentang keamanan diri. Kemudian yang kedua, lapisan kedua dari rompi anti peluru ini adalah bagaimana cara membaca orang. Lalu lapisan ketiganya adalah bagaimana untuk membaca situasi juga gitu kan, dan bagaimana cara mempengaruhi situasi agar selalu aman gitu kan. Kemudian nomor 4, di lapisan keempat ada hidup tanpa rasa takut. Hidup tanpa rasa takut ini bukan hidup yang tidak punya rasa takut gitu kan. Kita semua sebagai manusia yang normal itu pasti punya rasa takut gitu. Nah, tapi di bukunya ini dia berbicara bagaimana caranya agar kita bisa hidup tanpa rasa takut. Jadi ada 4 layer ya kalau menurut Evi Pomporas. Nanti teman-teman googling atau lihat YouTube-nya itu bagus banget, atau kalau punya bukunya itu bagus banget deh, dibaca aja. Lalu insecure, boleh nggak sih gitu kan? Insecurity adalah pengalaman yang dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Jadi perempuan, laki-laki, mau tua, mau muda, pasti merasakan insecure, karena insecure ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk kita, adalah kasih sayang Allah. Jadi kita dibekali rasa insecure. Tapi jika rasa insecure ini sampai mengganggu kehidupan sehari-hari atau mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional, maka mungkin penting untuk mencari cara untuk mengatasi dan mengurangi perusahaan tersebut. Jadi bukan dihilangkan, bukan nggak boleh, tapi kita atasi gitu kan. Bagaimana cara menyiasatinya supaya nggak mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena apa? Karena setiap orang memiliki keunikan dan keindahan yang khas. Jadi kita harus, jadi gimana dong, fokus pada pengembangan diri, penerimaan diri, dan menghargai diri sendiri adalah langkah penting dalam membangun rasa percaya diri dan mengurangi rasa insecure. Tadi Kak Nabila udah bacain ya surat Ali Imran ayat 139 itu, dan ini perintah Allah ya. Janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman.
Nah, ini tuh perintah Allah. Jadi kata Allah, jangan merasa lemah karena manusia itu kan memang diciptakan mulia ya, diciptakan paling sempurna. Jadi kalau memang beriman, ikuti perintahnya. Nah, lalu gimana sih caranya? Caranya adalah pertama, untuk membangun lapisan pertama tadi, kita mengetahui diri kita, know yourself, know your Rabb, gitu ya. Mengetahui diri kita ini artinya mengenal diri, artinya kita makin mengenal Allah. Buat apa sih? Supaya itu tadi, kita tidak iri dengan pencapaian orang lain. Jadi istilahnya kalau saya tuh, kalau saya tuh istilahnya kita jangan, nggak usah tahu isi dompet orang lain, kita nggak usah tahu itu orang lain, tapi yang kita harus pastikan baik itu adalah dompet kita sendiri. Supaya gimana sih? Supaya dompet kita menyenangkan hati kita gitu ya. Pasti kan ada caranya. Nah, caranya itu adalah dengan self awareness gitu kan, menyadari tentang keunikan, tentang ini, analisis SWOT ini. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, dan ancamannya ini, hambatannya apa aja gitu ya. Mengetahui kekuatan-kekuatan manusia itu sudah dibekali sama Allah gitu kan, dari otak, mata, semuanya ini ada kekuatan kita gitu kan. Cuman kita ngerasanya tuh aku nggak bisa apa-apa, padahal Allah udah begitu ngasih banyak potensi buat kita gitu. Lalu weaknesses gitu kan, kita memang punya banyak potensi gitu, tapi ada urutannya, urutan 1 sampai terakhir itu mungkin beda-beda bagi tiap orang gitu. Nah, punya kelemahan apa nih? Kayak tadi misalnya kelemahannya apa nih, Kak Uswatun? Coba kelemahannya apa? Kelemahannya saya apa ya? Agak bingung nih kelemahannya apa nih. Kayaknya kalau dibilang kelemahan, ini sih, tidak bisa, apa namanya, kayak susah untuk mengingat gitu loh, Kak. Short memory. Mungkin ada cara belajar yang kurang cocok gitu kan, karena cara belajar itu, learner itu adalah salah satu potensi manusia. Semua manusia itu pasti bisa belajar, tapi ada yang belajarnya dari nonton, ada yang belajarnya dari baca, ada yang belajarnya dari nulis, ada yang belajarnya sambil praktek gitu kan. Jadi, nah itu dicari. Nah kan kayak tadi udah nemu nih, weakness-nya kayaknya aku agak lemot nih gitu kan, short term memory gitu. Jadi weakness ini harus kita ketahui bukan untuk mengutuk diri gitu ya. Aduh saya mah lemot gitu, nggak begitu, tapi bagaimana kekuatan-kekuatan kita ini bisa bagaimana menyiasati kelemahan ini gitu ya dengan kekuatan-kekuatan kita gitu. Kayak aku tuh agak susah gitu belajar, tapi aku suka nonton. Berarti kita siasati tuh dengan cara menonton hal-hal yang kita perlu gitu untuk mengembangkan diri gitu kan. Contohnya dengan kegiatan-kegiatan di Soleha Story ini gitu, itu udah bagus banget gitu. Lalu opportunity, nah kesempatan, kita juga belajar kesempatannya. Oh aku gabung di komunitas ini gitu kan, ini kan kesempatan yang sangat besar gitu kan. Lalu ancamannya apa nih, hambatannya apa? Mungkin waktunya yang kurang cocok gitu. Nah ini kita harus tahu supaya kita bisa saling mengisi gitu antara kelebihan dan kekurangan gitu, antara kesempatan dan hambatan ini. Kenapa kita harus tahu? Supaya bisa saling mengisi. Jadi bukan aku lebih di sini, aku kurang di sini, terus jadinya gimana nih, jadi bingung. Enggak, kita cari, oh aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini. Yuk cari solusi gimana caranya biar bisa maju bareng gitu. Karena kan
strength, weaknesses, opportunities, dan threats ini kan ada di diri kita semua. Jadi kalau kita mau maju, harus maju semuanya bareng-bareng. Nggak bisa, ya udah deh kelemahannya gue tinggal aja gitu, atau kekuatannya aku tinggal aja gitu. Aku mau fokus di weaknesses aja, nggak bisa begitu. Kita harus maju bareng-bareng. Lalu apa tandanya makin mengenal diri? Makin yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makin sadar, oh, iya ya Allah tuh sayang banget sama aku, ternyata aku dikasih kesempatan ini, aku tuh dikasih kelemahan ini supaya aku bisa belajar, supaya kemampuan yang ini bisa maju gitu. Tandanya itu nanti teman-teman juga kalau udah akan tahu. I have to know me to grow me. Saya harus mengenal diri saya sendiri supaya apa? Supaya saya bisa tumbuh. Gitu kan? Caranya ada 3. Yang pertama, be grateful and know your worth. Jadi bersyukur dan tahu nilai diri. Value diri kalian tuh apa sih? Value diri kita ini apa sih? Mengenal diri itu artinya membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kalau udah tahu kelemahan dan kekuatan kita, udah tahu nih kan, udah tahu nih ada orang yang bilang, Uswatun kamu mah lemot gitu. Ya karena kita udah tahu kan jadinya nggak baper kan. Tapi aku juga punya kelebihan aku juga punya banyak kelebihan gitu kan. Kayak misalnya dulu tuh anak saya tuh ternyata kaos kakinya tuh bolong di bagian jempol. Terus dia kan masuk ke ruang komputer gitu, diledekin sama temennya kan. Ih Dante, kamu kaos kakinya bolong, bolong. Terus dia bilang, oh iya mamaku lupa, tapi aku punya banyak kok kaos kaki yang nggak bolong. Mungkin kalau dia nggak tahu, kalau dia taunya, aduh kaos kakiku bolong, dia akan sedih dan bete dan malu gitu kan. Tapi karena dia tahu dia punya banyak kaos kaki yang bagus gitu, dan memang ini mama yang lupa nyiapin gitu waktu TK, jadi dia, oh iya, tapi aku juga punya kok kaos kaki yang nggak bolong, katanya gitu. Jadi lalu pengakuan terhadap nilai diri membantu kita mengembangkan rasa harga diri yang positif. Jadi ya itu tadi gitu, karena udah tahu kelebihannya apa, jadi dia nggak baper gitu ya, positif aja jadinya kan. Kayak tadi, oh iya ini kaos kaki yang ini memang bolong, tapi di rumah tuh banyak kok kaos kaki yang nggak bolong dan masih bagus juga banyak kok gitu kan. Jadi nggak usah baper gitu. Nah ketiganya ini saling terkait dalam membangun fondasi yang sehat gitu kan. Oke, lalu yang kedua adalah stop comparing yourself to others gitu. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Oke, ini tuh membantu menghargai keunikan gitu kan. Lalu get over your fear of failure. Jadi hilangkan rasa takut gagal ya. Supaya apa, kalau nggak nyoba yang nggak akan tahu gitu apakah kita berhasil apa enggak gitu kan. Kalau misalnya nih sesuatu mungkin ini udah keberapa kali jadi moderator kan ya. Mungkin waktu pertama kali tidak seluas ini. Ya kan? Mungkin pertama kali masih deg-degan gitu. Atau ini aja udah beberapa kali masih aja ada yang errornya gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut gagal, coba dulu selama ini baik gitu kan. Kemudian ini ada surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi begitu besar ya, harus ingat Allah tuh sedetail itu, semahal besar itu. Allah udah ngasih kita atasi, salah satunya kelenjar pituitary. Oke, kelenjar pituitary ini adanya di sini, di tengah-tengah. Makanya kita kalau pusing suka gini-gini kan, rasanya nyaman kan, karena kelenjar pituitary itu adanya di otak. Nah,
Ini tuh yang menghasilkan hormon dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin yang mengatur banyak proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. Ini tuh kita semua punya. Jadi bukan cuma saya aja yang punya. Kita semua udah Allah kasih ini. Kelenjar yang cuma kecil di sini, makanya kalau orang India tuh kan ada ininya ya di sini ya di tengah-tengah. Makanya mereka selalu happy gitu kan. Lagi dimarahin, lagi ditilang polisi nyanyi, gitu kan. Kehujanan nyanyi, gitu. Karena ada kelenjar pituitarinya di sini, gitu kan. Jadi selalu happy, gitu kan. Hormon bahagianya ada, rasa cinta, kehujanan malah lari-lari di taman, gitu kan, nyanyi-nyanyi, joget-joget malah kan. Nah, kemudian jantung. Nah, jantung tuh besarnya segini ya. Coba teman-teman kepalan. Nah, sekarang nih gitu ya. Nah, jantung kita tuh segitu ada di sebelah kiri ya. Nah, jantung ini udah Allah kasih juga kita semua punya. Dalam sirkulasi darah, pompa untuk menyebarkan darah. Lalu ketika stres kan, gitu kan. Makanya kita suka, ya Allah kalau kaget atau lagi sabar dielus-eluskan jantungnya. Nah, itu jantung kita segede gitu, kecil-kecil tapi sangat penting. Kemudian otot psoas. Otot psoas ini adalah otot yang memungkinkan kita untuk mengangkat paha ke bagian dada. Coba teman-teman kalau angkat pahanya ke atas, nah itu otot psoas yang bekerja. Makanya kita kadang suka, aduh sakit-sakit, tapi bukan sakit di daerah vagina, tapi kok kayak pegel-pegel. Nah, itu otot psoas. Otot psoas itu berfungsi sebagai penyimpan stres. Makanya kita kalau lagi capek atau lagi apa yang suka pegel-pegel daerah situ tuh otot yang kalau kita ngangkat paha ke arah atas tuh. Nah, ini tuh sangat reaktif terhadap ketakutan, kegelisahan, dan kemarahan. Kadang kalau ada kita kaget atau apa, aduh kayak lemes banget kaki. Nah, itu kemungkinan besar otot psoasnya tuh yang diserang. Kemudian kelenjar adrenal. Nah, adanya di atas nih yang kuning ini, adanya di atas ginjal. Ini tuh memproduksi hormon adrenalin, kortisol, norepinefrin yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Nah, jadi kadang kan kita kalau deg-degan atau apa suka nggak enak perut tuh, mules. Nah, kemungkinan besar itu yang di atas ginjal ini, kelenjar adrenal ini. Jadi fungsinya itu kalau ada sesuatu misalnya lagi gempa, kaget. Nah, kadang suka mules gitu kan. Nah, artinya itu tuh sebenarnya Allah kasih sebagai alarm. Makanya hanya sekecil itu. Jadi boleh stres, tapi memang nggak boleh banyak-banyak karena memang kalau banyak-banyak nanti kelenjar adrenalnya rusak. Gitu. Lalu kita sebagai muslimah nih dikasih siklus menstruasi gitu kan, makanya jangan menyalahkan, aduh aku lagi PMS nih, lagi bete. Enggak, itu tuh blessing dari Allah. Allah udah kasih, bahkan kita ketika mens aja kita nggak boleh sholat kan. Ya kan, kita nggak boleh sholat. Allah udah sesayang itu sama kita. Kalau perempuan lagi mens, istirahat. Kan? Karena itu saat-saat rahim kita, indung telur kita bekerja. Makanya kan mempengaruhi suasana hati, memori, libido. Jadi makanya kalau lagi udah dekat-dekat mens, dicari misalnya berarti kalau lagi mens atau deket-deket mens kita jangan dulu berkegiatan, atau misalnya jangan nonton film-film yang drakor yang sedih-sedih gitu kan. Jadi kenapa sih kita harus tahu ya? Jadi ya karena kita pengen istirahat, karena Allah tuh memerintahkan kita untuk istirahat. Bahkan kita nggak boleh sholat sama Allah, disuruhnya istirahat. Supaya apa sih? Supaya happy. Ini kalau lagi mens malah
nonton drakor, sedih-sedih, makin sedih gitu. Malah ketemu teman yang menyebalkan gitu kan. Jadi kalau ada meeting, ada acara apa, coba lihat siklus menstruasinya supaya lebih aware ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ternyata produktivitas kita juga dilihat ya sama Allah, itu kan perintah Allah ya. Jadi gimana sih supaya kita nggak galau tentang masa depan, nggak insecure tentang masa depan. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas, terarah, terukur, dan realistis ya. Jadi, oke, kalau aku begini, maka tujuannya jadi jangan tujuan yang ngawang-ngawang gitu kan, supaya kita bisa buat rencana. Kemudian fokus pada pengembangan diri pribadi. Yang keempat, atasi rasa takut dan keraguan ya. Jadi rasa takut tuh jangan dilawan, jadi diterima karena itu kan memang dari Allah ya. Takut, oke, ini apa sih yang aku rasain? Takut, sedih, marah, kecewa atau apa? Harus tahu karena itu kan dari Allah. Jadi kayak kita ada tamu, harus tahu nih, ini tamu siapa, mau ketemu siapa gitu kan. Kalau kita terima tamu kan kayak gitu ya, Bapak mau ketemu siapa gitu kan. Jadi kita juga tahu ini tamu harus berapa lama ada di rumah kita. Gitu. Nah begitu juga dengan semua emosi ini. Gitu. Jadi jangan dilawan, kalau nggak nyaman, nggak kenal, harus tanya, kamu siapa gitu, mau ketemu siapa, ada keperluan apa, mau bertamu berapa lama gitu kan. Supaya kita juga bisa oh kalau dia nggak benar kita bisa telepon satpam komplek gitu kan, atau kita bisa oh ya udah ini tamunya mama, aku mau nyuguhin apa kue gitu kan, jadi kita tahu ke depannya akan gimana. Terus terus dapatkan dukungan dari your bestie yang sefrekuensi. Nah, salah satunya adalah dengan bersosialisasi dengan orang-orang yang positif, yang satu frekuensi ya, kayak di Soleha Story ini. Lalu kan nggak enak ya kalau nggak satu frekuensi itu gimana gitu. Males. Oke, lalu ketidakpastian dengan fleksibel, harus fleksibel juga. Jadi ketidakpastian itu nggak jelas banget nih, kan kita suka marah ya kalau nggak jelas. Padahal nggak jelas itu semua orang pasti mengalami gitu. Kalau nggak jelas di sini, pasti akan nggak jelas di sana. Dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Terima aja bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri, sedangkan faktor-faktor eksternal itu belum tentu bisa kita kontrol. Bisa, tapi mungkin bukan porsi kita gitu ya. Jadi kita fleksibel dan adaptif. Lalu aku tuh kemarin disuruh sharing tentang bagaimana sih pengalaman ketika berkarir, lalu hambatannya apa. Kalau hambatan mah berkarir di mana aja kayaknya pasti ada ya. Jadi pesannya cuma satu, yaitu don't shrink, expand. Jadi jangan tenggelam, jadi kita expand gitu kan. Jadi kalau nggak ingin keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa, boleh, tapi harus perluas zona nyamannya. Jadi aku tuh misalnya nggak pede deh public speaking gitu. Terus tapi gimana nih? Berarti kan harus bisa public speaking gitu kan? Gimana caranya? Oh, aku nyari guru yang aku suka deh, gitu. Atau yang deket rumah deh, atau yang budgetnya masuk deh, gitu kan? Jadi kita perluas gimana ya caranya supaya kita nyaman gitu. Jadi diubah, coba mindsetnya diubah gitu kan. Jadi tantangan-tantangan itu pokoknya jangan mengeluh, karena kalau kita mengeluh kelenjar adrenal dan psoas kita ini nanti tersiksa. Jadi kalau kita mau mengeluh boleh, misalnya
aduh sebel deh si bos nyuruh-nyuruh terus. Tapi harus ada solusi. Aku pengennya bosku itu begini, 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 begini. Jadi tubuhnya juga ngerti. Kalau kalau tubuh cuma menerima komplain dan komplain terus menerus, kasihan. Jadi dia cuman si kelenjar adrenal yang cuman sekecil itu, kasihan, sakit. Makanya suka sakit-sakitan kan, suka pegel-pegel, sakit perut, padahal bukan sakit perut gitu, tapi adanya di perut. Nah itu mungkin otot psoas dan adrenalnya yang stres gitu kan, karena sekecil itu harus menampung komplain kita setiap hari, keluhan-keluhan kita setiap hari. Jadi dia nggak bisa bagi-bagi tugas, sedangkan di tubuh kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada mata. Mungkin kalau misalnya keluhan kita kayak gini, aduh sebel deh si bos nyuruh-nyuruh terus, aku tuh pengennya bos itu nyuruhnya satu-satu, misalnya yang mana dulu. Nah, bisa stresnya itu bisa ke tangan. Coba tangannya tulis tugasnya apa aja dari 1 sampai 10. Emangnya bos nyuruh apa aja sih dari 1 sampai 10. Jadi dia bisa bagi-bagi tugas. Lalu dia bisa ke otak. Bisa nyuruh otak nih, kerjain nih bagian lu. Gimana nih caranya supaya kerjaan ini bisa dilakuin satu-satu. Bisa nyuruh kaki, ayo kaki kamu suruh Mbak Uswatun deh yang ngerjain ini gitu. Jadi kenapa harus ada solusi, supaya ya itu harus hati-hati ya, supaya tubuh kita bisa bekerja sama. Jadi nggak cuman rahim terus gitu kan, makanya ada yang mensnya jadi lama gitu kan, karena apa? Karena stres. Ada yang jantungnya jadi bermasalah gitu kan, jadi kasihan gitu, jantung kan cuman segini gitu, sedangkan badan Allah tuh udah ngasih kita selengkap ini gitu. Jadi ya dibagi-bagi pekerjaannya gitu kan. Kemudian ada juga konsep 5A gitu ya dalam menghadapi tantangan itu. Yang pertama accept. Jadi terima. Terima dulu gitu ya. Yang kedua adapt. Beradaptasi. Ini tuh adaptasi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti bisa beradaptasi, entah itu tanaman, entah itu hewan gitu kan. Masa kita manusia yang udah begitu tinggi derajatnya nggak bisa adaptasi? Bisa adaptasi ya. Yang ketiga adjust, menyesuaikan diri. Kalau udah beradaptasi, kita menyesuaikan diri gitu kan. Di adjust ini gimana nih? Oh oke, aku udah tahu nih lingkungan tuh kayak gini, pekerjaan tuh kayak gini. Oh, berarti aku harus ini melakukan banyak adjust gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau udah bisa adjust, accelerate. Ayo kita percepat. Satset bahasanya ya kalau sekarang. Harus bisa satset. Jadi jangan supaya apa? Supaya lebih cepat, supaya lebih cepat nyampe tujuan gitu. Dan kelima, supaya apa sih? Supaya bisa achieve gitu kan, achieve target gitu kan. Oke, jadi kata Allah juga, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi nggak usah mikirin orang lain gimana, kita pikirkan bahwa kita kan memang disuruh mengabdi kepada Allah. Jadi ini untuk Allah ya. Apapun yang kita kerjakan, karena itu baik, ini adalah ibadah untuk Allah. Karena memang udah diperintahkan seperti ini. Jadi nggak usah ngarang-ngarang deh gitu. Ya tapi si itu begini, kok aku belum gitu. Nggak usah. Ini kan udah diperintahkan sama Allah. Mengabdi aja loh sama gue gitu kan. Nah, lalu bagaimana sih cara menata hati? Allah juga udah ngasih nih emosi. Semua manusia itu punya emosi. Ini tuh Allah yang kasih. Jadi jangan dilawan. Ada emosi, ada nomor 1 tuh ada pencerahan. Setiap manusia tuh ada pencerahan. Yang kedua damai. 3 menerima. 4 semangat. Makanya kita kan suka, semangat ya. Nah, kenapa? Supaya ada levelnya, namanya dari 1 sampai 4 ini namanya zona ikhlas. Jadi zona ikhlas yang pertama tuh semangat dulu gitu ya. Kemudian ada sombong, marah, rakus, nggak usah malu, semua manusia punya emosi ini. Punya sifat sombong, punya sifat marah,
yang punya sifat rakus. Jadi bukan cuma saya aja, tapi teman-teman soleha di sini juga punya ini gitu ya. Lalu ada takut, sedih, dan apatis. Nah, jadi sombong, marah, dan rakus ini namanya emosi yang buruk. Ya. Tapi bukan berarti harus dilawan, bukan berarti harus dihentikan atau dihilangkan. Karena ini dari Allah. Memang kita dibekali ini memang ada gunanya. Lalu ada takut, sedih, dan apatis, ini namanya emosi yang tercela. Jadi Allah tuh paling gak suka. Makanya tadi kan di awal kita makanya kamu jangan takut. Karena memang Allah dari salah satu ayatnya juga manusia itu memang akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, gitu kan. Ya memang Allah yang ngasih gitu kan. Jadi ini harus diterima tapi jangan berlarut-larut karena dari nomor 10 ke nomor 1 itu frekuensinya memang semakin ke atas pencerahan tuh. Makanya kalau kita lagi gabung nih sama teman-teman sahabat soleha di sini kan bawaannya damai gitu kan, happy gitu kan. Tapi kalau lagi sendirian tuh mau berapa orang juga kalau lagi takut, sedih tuh ada kan orang-orang yang ini kok rame tapi kok aku merasa sendiri ya gitu, kok aku sedih. Nah ya karena memang kapasitasnya memang cuman sekecil itu seperti tadi karena di kelenjar psoas dan otot psoas dan kelenjar adrenal itu kan emang cuman sekecil itu kan. Jadi memang rasa takut, sedih, apatis, rakus, marah, dan sombong ini juga emang nggak boleh banyak-banyak gitu, sedikit aja gitu. Mungkin ada hal-hal tertentu ya, namanya hidup ada hal-hal tertentu, oh kita harus sombong nih gitu untuk menghadapi orang yang seperti ini. Penjahat kan, kalau ketemu penjahat kan kita harus marah gitu kan. Kalau di Islam tuh nggak ada aku tampar pipi kananmu, aku beri pipi kiriku, nggak begitu. Kalau di Islam nggak boleh kan. Kan ada kan yang saking baiknya nih aku ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri gitu kan. Nggak boleh, kalau di Islam nggak boleh gitu. Kita harus marah gitu kan. Terus untuk kita juga harus sombong untuk hal-hal tertentu gitu kan. Karena memang ada fungsinya. Lalu di bawah apatis ini ada depresi yang mengarah ke suicide atau membunuh, dan ini udah madesu deh masa depan suramnya. Sedangkan di atas pencerahan ini ada manic. Jadi kalau misalnya orang yang ngobat tuh biasanya dia lagi depresi, tapi dia begitu minum obat langsung manic gitu kan, langsung wah happy-nya nggak ketulungan gitu. Nah harusnya memang normalnya dia melewati masa-masa apatis, masa-masa sedih, tapi memang nggak boleh berlarut-larut. Oke, caranya gimana sih? Oke, tips praktisnya. Ini yang pertama itu Allah udah kasih kita kemampuan untuk bernafas. Ya, bernafas itu melalui apa sih? Allah udah kasih hidung. Bernafas melalui hidung, relax, nikmati. Kemudian nomor 2, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah. Minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kalau bisa 4 atau 5 kali, karena kan setan udah janji ya mau menggoda kita dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri, dari segala arah. Jadi kita minta perlindungan. Lalu yang ketiga istighfar, meminta ampun. Yang keempat niatkan bismillah. Ya Allah, saya niat ingin menjadi lebih baik, kan? Bismillah. Kemudian nomor 5, ini semuanya mudah. Nomor 5, senyum minimal 7 detik. Coba teman-teman yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana? Lebih cantik kan? Gitu. Itu gampang banget gitu. Allah udah ngasih ini sama kita, tapi mungkin selama ini kita menyepelekan ya, padahal ini mudah banget. 6, tertawa gitu kan. Jadi jangan baper gitu ya, bercanda aja gitu. Kemudian bergerak. Jadi katanya kalau bergerak itu membantu orang untuk
merasa berdaya. Kayaknya saya ingat ketika saya habis melahirkan tuh, habis dioperasi, nggak bisa ngapa-ngapain, mau minum aja saya pencet bel gitu kan, suster datang, cuman mau minum gitu, nggak berdaya banget gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mumpung kita tidak lagi sakit gitu ya, masih bisa bergerak, kayak bergerak gitu. Kemudian afirmasi positif, gitu. Jangan selalu bilang, aduh aku mah bodoh, aku mah males, aku mah jangan gitu. Tapi boleh kalau ngeluh kan kadang, makanya istighfar tadi ya, kalau ngeluh kan memang manusiawi ya, tapi cari solusi. Kasihan tubuh kita kalau dia setiap hari cuma mendengar aku mah nggak cantik, aku mah jelek, aku mah lusuh. Kasihan dia cuman ya itu yang kerja cuman otot-otot tertentu, kelenjar-kelenjar tertentu gitu. Padahal mungkin kalau aku tuh pengennya aku glowing, aku cantik, aku langsing, aku mulus. Nah, dia bisa tuh bagian tubuh kita yang lain bisa bekerja sama. Oh, oke. Gua harus mandi. Aku pengen wangi, aku tuh bau. Oh iya, berarti aku harus mandi pakai sabun, pakai deodoran. Aku tuh kok lusuh ya. Oh, oke, berarti aku harus dandan. Aku pakai bedak kayak pakai lipstick yang warnanya bagus gitu kan, yang warnanya cocok dengan kulit aku pakai skincare yang cocok. Jadi tubuh kita ini bekerja sama. Jadi kalau kita cuma mengeluh terus, kasihan. Jadi tubuh yang lain tuh nganggur, gak ada kerjaan. Jadi kita mulai aktivasi seluruh tubuh kita supaya bisa bekerja sama ya semuanya. Kemudian sentuhkan fisik, rangkul, peluk, belai. Kadang kita mijit-mijit kepala gitu kan, lakuin apa gitu, dipuk-puk, aduh sabar ya Eka ya gitu. Kemudian beribadah khusus gitu kan, sholat gitu kan, sholat tahajud, sholat duha ya. Kemudian me time, perlu nih me time, teman-teman ada yang suka menyanyi, ada yang suka jalan-jalan, fotografi, melakukan hobi, silakan. Ini tuh harus walaupun nggak seharian gitu, tapi minimal 10 menit kita luangkan waktu setiap hari. Supaya apa sih? Supaya tubuh kita nih bisa sel-selnya kan setiap hari mati ya, ada yang mati. Kalau supaya dia lebih cepat regenerasi selnya, jadi lebih hidup gitu ya. Yes. Oke, ini ada lagu ya dari Dira Sugandi ya. Nanti kita nyanyi sama-sama. Kalau aku atas bawahnya kurang ini ya. Oke, terakhir nih. If you knew the love Allah has for you, you would cry an endless ocean. Kalau aja kita tahu ya, cinta Allah itu sebesar apa, pasti kita nangisnya nggak habis-habis lah. Selautan ya air matanya, gitu, seember lagi. Oke teman-teman, aku sudah selesai. Oke, kita diskusi aja. Nanti teman-teman bisa share ya, bisa share hasil materi hari ini. Nanti jangan lupa tag aku di Eka Diau. Lalu boleh